Selamat pagi semuanya, kita ketemu lagi di perkuliahan Data Science. Namun kali ini saya akan berikan tutorial video. Ini sebenarnya adalah di minggu 1, cuma mungkin karena saya terlambat membuatnya, jadi saya membuatnya di akhir minggu 1 ini. Jadi untuk video ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana menginstal VS Code, bagaimana mempersiapkan semua Jupyter Notebook, extension, dan package-nya sehingga kalian nanti ketika melakukan pembelajaran, ketika mau belajar data science di kelas saya, jadi kalian sudah siap tools apa yang akan digunakan. Notes ini tersedia di GitHub, jadi saya sumber materinya selain saya taruh di LMS, saya juga taruh di GitHub. Jadi mungkin mungkin saya tunjukkan ya. Jadi ini ada di GitHub saya. Jadi kalau mau mencari di GitHub, kalian buka di browser, mungkin masuk ke Google dulu ya. Lalu ketik aja logo blogger GitHub. Nanti kalian halaman teratas ini GitHub logo blogger diklik. Nah, di sini ada repositori banyak ya. Nah, kalian pilih repositori yang atas ini. Kalian klik. Nah, di sini ada data science. Ini untuk kelas kalian. Jadi, kalau kalian mau tertarik melihat kelas-kelas yang lain silakan. Jadi ini semua catatan-catatan saya ya terkait program, repositori, beberapa program yang saya buat juga ada di sini. Jadi kalian klik ini data science. Nah, di sini ada dataset, image resort. Jadi ini sebenarnya dari tahun lalu ya, tapi saya ubah dikit supaya sesuai dengan pembelajaran tahun semester ini. Nah, kalian masuk ke notes, itu kalau ingin melihat notes tadi. Tapi kalau kalian ingin melihat Jupyter Notebook-nya, kalian bisa cek di sini ya. Ini semua Jupyter Notebook berdasarkan bukunya Grus ya. Jadi kalau kalian baca, di sini ada bukunya Grus 2019. Beberapa saya melakukan modifikasi dari code atau programnya Grus, yaitu modularizing, menggunakan NumPy, dan sebagainya. Ada beberapa tutorial Git, kalian nggak perlu baca ini ya. Ini kalau mungkin yang tertarik menggunakan Git di komputer, itu silakan. Tapi ini tidak wajib penggunaan Git. Jadi silakan baca buku ini. Jadi semua coding, semua program itu berdasarkan bukunya Gus. Ya, jadi seperti itu. Ini nanti kalau kalian buka tadi di notes itu ada banyak ya, tapi ini masih kosong semua isinya. Saya masih mengisi yang bagian week 1 saja. Ya, mungkin saya isi, mungkin tidak. Jadi tergantung kesibukan saya. Karena yang sudah ada materinya itu adalah di bagian, maaf. Yang sudah ada itu, nah ini notebooknya tuh sudah saya buat semua. Jadi mungkin dari notebook ini nanti akan saya sederhanakan ke dalam bentuk catatan. Oh ya, untuk di sini saya mungkin belum bisa membuat slide ya. Jadi mungkin saya belum sempat buat slide-nya. Jadi kalian silakan kalau misalnya bingung, tanyakan di grup, tanyakan di kolom komentar YouTube. Jadi gunakan semua media sosial ya. Yang saya gunakan cuma mungkin YouTube dan GitHub. Jadi silakan tanyakan sama WhatsApp ya. Jadi silakan tanyakan, nggak perlu sungkan. Saya ada di kampus dari jam 7.30 sampai jam 5. Jadi silakan tanyakan, nggak perlu ragu. Misalnya pertanyaan-pertanyaan yang sesimpel apapun lah. Kalian bisa tanyakan yang masih related. Oke, baik. Nanti kalian klik ya di notes ini. Nah, kemudian kalian klik week 1, nanti akan kebuka yang ini. Nah, di sini ada panduannya, ada beberapa tips kalau belajar coding itu seharusnya kalian memang harus menulis ulang. Jadi jangan di blok terus dikopas ya. Jadi pahami setiap baris itu penting. Karena kita bisa tahu code ini bekerja bagaimana. Nah, pertama yang kalian lakukan adalah instalasi VS Code. Jadi saya sudah kasih di sini, tinggal klik aja ya di sini halamannya. Nanti akan keluar seperti ini halamannya. Kalian pilih Windows, mungkin yang pakai Mac bisa install di Mac. Nanti kalau sudah, ikuti petunjuknya, klik Next atau Yes, ikuti settingan default. Mungkin kalau yang paham petunjuknya ya silakan kalian setting sendiri. Tapi saya sarankan menggunakan settingan default aja. Nanti kalau sudah akan keluar seperti ini. Jadi dia akan menampilkan welcome page, halaman pembuka ya. Nah, di sini ini program ketika jalan VS Code. Di sini kalian masih belum bisa menjalankan Python. Jadi, kalian tapi sudah berhasil menginstal VS Code. Nah, kemudian instalasi Python itu melewati Miniconda. Jadi, Miniconda ini sebenarnya adalah program
untuk kalian bisa manajemen versi-versi Python. Jadi seperti ini, ketika kita punya project, biasanya project itu di Python bergantung dengan versi Python, versi package atau modulnya. Jadi itu sangat erat kaitannya. Artinya kalau versi Python ini biasanya butuh library-nya ini atau library ini butuh versi Python ini. Nah, misalnya kita ganti project. Akhirnya kan kita harus ganti Python lagi atau ganti modul lagi. Nah, untuk menanggulangi perubahan-perubahan itu, maka dibuatlah namanya environment. Nah, mini Conda ini namanya Conda Environment, itu memfasilitasi kita sehingga setiap project kita punya satu versi Python dan pasangan library-nya, dan project yang lain juga sama. Jadi seperti itu. Nah, untuk ini kalian mungkin kalau punya cuma satu project yaitu project data science, ya sudah bikin environment-nya ikut yang dasar environment base. Nanti akan saya tunjukkan environment itu apa. Miniconda ini bagian dari Anaconda. Jadi environment program namanya. Program environment-nya itu yang besar namanya Anaconda. Mohon maaf ya kalau misalnya ada suara motor gitu. Jadi environment utamanya adalah Anaconda. Dan saya menggunakan Miniconda karena ukurannya lebih kecil dan lebih ringan dan hanya ada beberapa package Python yang terinstall. Jadi nggak semua package Python atau modul di Python itu terinstall. Nah, kalian bisa ikuti petunjuknya, tinggal diklik di sini, nanti akan dibawa ke halaman ini, seperti ini. Nanti di sini ada, mungkin kalau saya klik ya. Nah, itu ada halaman seperti ini. Nah, kalau yang Windows, klik saja Windows ini, Windows 64-bit, Miniconda, klik aja nanti langsung download ya. Yang Mac bisa dipilih yang mana, bebas, ada yang M1 atau Intel x86, 64, atau yang Linux bisa menggunakan ini. Mungkin ini dep, ini SH kayak. Oh, ini yang versi SH. Linux 64. Oke, saya balik lagi. Nah, nanti kalian download. Nah, mungkin yang tahap kedua ini adalah opsional. Mungkin kalau kalian penasaran, sebelah kanannya ini ada tabel SHA 256 itu apa sih gitu. Jadi untuk mengecek integritas dari file yang kita download. Jadi kadang bisa terjadi bahwa file yang kita download itu dia ditemper ya. Temper itu artinya diinterupsi oleh seseorang sehingga file yang kita download itu bukan file yang kita download. Nah, untuk menjaga integritas itu, maka kita setelah download kita cek apakah file yang kita download benar-benar file yang kita download. Nah, itu Miniconda menyediakan SHA-256. Jadi kalian tinggal jalankan di terminal atau PowerShell di Windows. Get this file has. Jangan lupa huruf besarnya, ini huruf besarnya penting. Spasi titik, terus nama filenya. Jadi dibuka terminalnya di folder di mana file yang di-download itu berada. Habis itu spasi algoritma. Nanti akan keluar angka, lalu cocokkan angkanya itu dengan SHA-256 hash ini. Jadi kalau sama, berarti file yang kita download adalah file yang benar kita download. Bukan file yang sudah diubah selama perjalanan dari server ke komputer kita. Itu kalau tertarik yang ngecek ini ya. Karena saya pernah sekali download, itu tidak sesuai SHA-256-nya. Akhirnya saya nggak install program itu, karena program itu tentunya sudah diubah oleh seseorang, nggak tahu siapa. Bukan yang membuat ini ya. Nggak mungkin, ya mungkin, ya bisa mungkin. Tapi orang yang membuat Miniconda nggak mungkin dia ngotak-ngatik Miniconda terus disisipi program jahat, itu tidak mungkin. Karena Miniconda itu open source. Tapi bisa jadi selama perjalanan kita download file itu, file yang kita terima sebenarnya bukan file Miniconda yang kita inginkan, tapi file yang sudah diubah. Kayak gitu. Bisa jadi ada yang menghack di server lalu diubah. Jadi orang-orang yang download user ini, dia mendownload file yang sudah diubah. Jadi sebenarnya penting untuk mengecek SHA-256 untuk melihat integritasnya. Tapi mungkin kalau beberapa perusahaan besar, misalnya mereka tidak menyediakan ini ya. Karena mereka sudah aman servernya, jadi mungkin jarang yang menyerang servernya. Jadi kadang user tidak perlu mengecek SHA-256-nya. Kemudian di double klik, jalankan Minicondanya .executable ini, ikuti settingan defaultnya, kemudian kalau selesai itu ya sudah, nanti nggak keluar apa-apa ya, selesai, finish, nanti ada petunjuk finish installation, itu diklik. Lalu setelah itu kalian buka di sini di Windows, lalu kalian ketik Anaconda prompt, di sini ada yang Miniconda. Ada juga yang versi PowerShell-nya ya, jadi ada yang versi PowerShell, jadi bisa yang PowerShell juga bisa yang prompt, itu sama saja. Jadi diklik ini nanti keluar
Seperti ini, ada tulisannya base user Asus. Nah, base ini menunjukkan kita berada di environment base. Kita bisa buat environment lain. Jadi environment itu mengisolasi versi Python dan jenis-jenis modul yang kita install. Misalnya kita nanti punya environment seperti ini ya, mungkin saya akan tunjukkan nanti akan saya tunjukkan jenis environment. Jadi environment itu bisa kita buat, terus bisa kita edit-edit, terus bisa kita delete. Jadi kita bebas lah mengatur environment itu. Tapi environment base itu adalah environment bawaan. Di sini dia punya versi spesifik Python-nya karena ini Miniconda 3. Versinya 3.11 kalau tidak salah. Baik, jadi kalau sudah diinstal, kalian bisa cek di sini nanti keluar seperti ini ya. Nah, kalau itu sudah selesai, kalian sudah menginstal VS Code dan sudah menginstal Miniconda 3. Nah, berikutnya apa yang dilakukan adalah instalasi ekstensinya, VS Code extension. Jadi mungkin kalau saya buka VS Code saya, ini saya close ya. Nah, ini VS Code saya. Jadi sama ya, jadi ini sebenarnya ada yang di lokal saya sudah taruh di GitHub tadi. Nah, kalau mau install VS Code ekstensinya, itu kalian tinggal install ini aja ya, Jupyter, Python, sama Markdown Preview GitHub Styling. Perlu diperhatikan, ekstensinya harus yang dibuat oleh Microsoft dan untuk yang Markdown dibuat oleh Matt Binder. Karena ada banyak ekstensi yang namanya sama, tapi yang ngebuat bukan Microsoft. Jadi, perlu hati-hati. Jadi kalian nanti cara klik ekstensi di mana? Di sini ya, sebelah kiri itu ada, ini saya menggunakan bahasanya itu nih, there is an icon with 4 block of square where the subblock of the top right is pop out ini. Jadi ada satu kotak kecil tuh agak keluar dari dari 3 kotak lainnya. Itu namanya extension di sini. Diklik aja. Diklik saja nanti tinggal ketik Jupyter gitu. Jupyter ya, ini tergantung internetnya ya. Nanti ada tombol install di sini. Nah, ini saya sudah install ya. Nanti kalau ada yang belum ada tombol install, ya, kalau belum diinstal tuh ada tombol biru seperti ini, ada tulisannya install. Nah, ini saya Jupyternya sudah saya install. Ini autornya ya, Microsoft. Jadi nanti tinggal diklik. Nanti semua yang berelasi dengan ekstensi ini akan terinstall juga. Contohnya kayak Jupyter Keymap, Jupyter Celltext, Jupyter Notebook. Ini semua akan terinstall dengan otomatis. Jadi kalian install satu, maka semuanya mengikuti. Lalu setelah Jupyter nanti install juga Python. Kalau sudah terinstall nanti nggak ada tombolnya ya, jadi sudah terinstall gitu. Nanti semua ikut juga kayak Python untuk apa ya, untuk mengecek sintaknya, highlighter itu semua otomatis kita klik ini dia akan install ekstensi yang lain. Lalu Markdown untuk previewnya Markdown ya. Di Markdown view GitHub styling ya. Markdown ini kurang K. Markdown preview GitHub styling. Nah, ini ya, bikinannya Matt Binder. Ini kalian nanti install otomatis nanti semua yang berelasi dengan ini akan terinstall juga. Jadi 3 itu silakan dijalankan, silakan diinstal. Nah, kalau sudah kalian sudah siap untuk menggunakan Jupyter Notebook. Nah, kemudian di opsi 2, jadi kalian bisa menggunakan opsi lokal menjalankan Jupyter Notebook di PC atau kalian bisa menjalankan Jupyter Notebook di Google Colab. Kalau di Google Colab bisa gunakan email ITK. Kemudian nanti file Jupyter Notebook-nya tinggal kalian taruh di G Drive kalian ya. Terus file Jupyter Notebook-nya di mana? Kalian balik lagi ke GitHub saya. Tuh kalian klik di sini di atas ke halaman utamanya. Nah, ini file Jupyter Notebook-nya ya. Jadi ekstensinya IPYNB ya. Jadi ini ekstensinya. Kalian bisa klik kanan. Saya lupa ya, klik sini terus download kayaknya. Nah, di sini ada tombol download, itu download filenya. Itu bisa kalian download atau bisa dibuka di sini bisa. Terus apa lagi? Ya itu, atau kalian download semua ini satu bisa. Cuma mungkin kalau kalian download semua, kemungkinan kan ini akan terus saya update ya selama setiap minggu atau 2 minggu sekali. Jadi ya kalian bebas bisa bisa download mungkin download masing-masing. Kalau kalian download di sini, terus klik code di sini ya, terus download zip. Itu saya sudah tulis di panduannya. Di panduan itu sudah saya tulis, mana ya? Ini saya sudah tulis. Nah ini,
If you want to clone all the file, click on the green button yang tulisannya ini code and select download zip. Jadi sudah saya tulis petunjuknya di GitHub. Nah, untuk yang minggu ini, minggu 1, kalian klik di sini, terus nanti bisa jalankan di Google Colab atau di VS Code yang sudah kalian install. Baik, saya kembali lagi ke VS Code-nya. Ini VS Code saya tutup ekstensinya. Nah, nanti kalau dibuka di VS Code, maaf, di Google Colab nanti tampilannya seperti ini. Sama juga, nggak ada perbedaan. Tapi mungkin warnanya putih, tapi bisa diganti ya, temanya hitam juga bisa. Sama juga persis seperti menjalankan di VS Code. Dan mungkin kalian tidak perlu install package ya. Jadi misalnya package-nya tidak ada, kalian tidak perlu install. Nah, setelah itu selesai, oh ya, mungkin sebelumnya kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar atau di grup WhatsApp. Jadi harapannya kalian bisa gunakan ilmu ini untuk melakukan instalasi VS Code, Jupyter Notebook, dan sebagainya. Materi presentasi nanti yang di pertemuan minggu 2 ya. Jadi belum saya buat videonya. Jadi bentar lagi saya akan buat setelah yang ini videonya nanti. Nah, di situ kalian nanti presentasikan lagi dengan bahasa kalian di pertemuan minggu 2. Hari Kamis ya. Hari Kamis ini Sabtu, Jumat tanggal 1 ini. Oke, baik. Nah, setelah kalian install semua, kalian buka ya Jupyter Notebook file yang pertama itu. Jadi kalau balik ke GitHub, itu ada chapter 1 di sini, intro.ipynb, IPython Notebook. Nah, di sini kalian download, atau download semua bisa. Nanti ini dibuka ya di Google Colab, bisa di VS Code. Kalau dibuka di VS Code, nanti taruh dalam satu folder. Tuh, dan di sini saya sudah taruh, dibuka. Nanti keluarnya seperti ini filenya. Nah, seperti ini. Nah, di sini nanti kalian pilih lagi. Di pojok kanan itu ada kernelnya. Nanti kalian pilih, misalnya kalau misalnya masih awal itu nanti kalian ada pilihan pilih Python environment. Jadi ketika ini diklik, misalnya select kernel, itu misalnya masih kosong ya, nggak ada kernel yang dipakai. Di pojok kanan ini kalian klik, lalu pilih Python environment, terus pilih yang Miniconda 3 yang sudah kalian install tadi. Ini artinya apa? Jupyter Notebook ini dijalankan menggunakan program kernel ini, atau misalnya environment dari Miniconda yang sudah kita install. Di sini environment-nya adalah base. Seperti itu. Nah, kita bisa buat environment sendiri ya, tapi saya nggak menyarankan buat pakai GUI, jadi buatnya biasanya pakai terminal. Tapi itu penjelasan yang lain lagi. Kalian cukup fokus saja dengan satu environment. Pilih base di sini, pastikan sudah tertulis di sini base, terus versi Python-nya. Mungkin bisa beda-beda versi Python-nya, tergantung spek komputernya. Nah, kalau sudah, berarti kalian sudah siap untuk menjalankan notebook-nya di sini. Nah, tapi mungkin ketika dijalankan, mungkin error ya. Kalau saya dijalankan nggak error. Nah, kalau dia masih error, mungkin ada beberapa package-package yang belum terinstall. Nah, itu kalian harus install package-nya. Bukan package, maaf ya. Ya, sebenarnya package, tapi modul ya. Modulnya harus kalian install. Nah, untuk bisa menjalankan notebook ini, kalian perlu menginstal 3 ini ya. 3 library ini. Cara menginstalnya bagaimana? Masuk ke Anaconda Prom ya, yang tadi kita buka, Anaconda Prom yang waktu kita setelah menginstal Miniconda. Nah, buka di sini, pastikan di sini ada tulisannya base. Kalau belum ada tulisannya base, nanti kalian tinggal tulis conda activate gitu ya. Activate. Jadi kalian tulis ini kalau belum ada tulisannya base di sini. Kalian tulis conda spasi activate. Tinggal enter gitu. Kalau ini kan saya sudah activate, jadi di activate pun sudah balik lagi ke base. Nah, habis itu kalian tulis pip, terus spasi install, spasi nama library-nya yang ini ya, yang importnya. Jadi network X. Ini kalau saya jalankan, karena saya sudah menginstal, ini harus connect internetnya. Jadi sudah terinstall network X-nya di folder ini. Jadi requirement already satisfied dengan versi 3.2.1 untuk network X-nya. Jadi juga sama matplotlib, bukan pyplot lengkap ini ya, dia hanya yang bagian depan sebelum titik. Jadi misalnya install pip install matplotlib, itu saya juga sudah menginstal, dan
semua modul yang berkaitan untuk menjalankan matplotlib. Jadi matplotlib itu untuk plotting, networkx untuk menggambar network atau graph. Kemudian numpy untuk perkalian vektor dan metrik atau tensor. Jadi numpy juga perlu kalian install, jadi ketik pypy install, mungkin terlalu kecil ya. Saya besarkan pypy, kurang besar ya, pypy install numpy. Nah, punya saya sudah terinstall versi 1.26.3. Untuk yang lainnya udah otomatis, jadi ini nggak perlu kalian install, ini mungkin sudah terinstall biasanya. Tapi kalau belum silakan diinstal. Jadi tinggal dijalankan di sebelah kiri ini, pojok kiri, jalankan atau bisa tekan shift enter ya, shift enter gitu bisa. Jadi bisa diklik di sini atau shift enter. Kalau shift enter kalian setelah menjalankan pindah baris ke bawah. Kalau control enter itu fokusnya tetap di sini. Jadi kalau shift enter fokusnya geser ke sel yang di bawah. Seperti itu. Nah, kalau ini untuk settingan plotting, abaikan aja. Jadi ini sebenarnya buat biar plottingnya ukurannya besar dan bagus. Jadi ini settingan saya untuk plotting. Diabaikan, ini bisa kalian jalankan atau enggak. Nah, notebook ini akan memberikan sedikit gagasan seperti apa sih data science menggunakan Python. Jadi di sini menggunakan suatu cerita namanya Motivating Hypothetical Data Science. Jadi ada yang memotivasi kegiatan data science itu. Nah, di sini problemnya dikasih data user ya. Nanti akan saya jelaskan ya, nanti di teman berikutnya. Mungkin sini agak akan cepat penjelasannya, hanya memberikan sedikit gambaran. Di video berikutnya akan saya jelaskan mengenai dasar-dasar Python. Nah, ini kalau masih ingat, ini adalah data type dictionary. Ada key-nya, ID, sama value-nya adalah angka itu. Lalu ada key lagi, kunci ya, key name, terus value-nya adalah namanya. Jadi misalnya ID 0, namanya hero ID. Jadi ini data-data pasangan ID. Nah, kita bekerjanya hanya menggunakan ID ini. Kita nggak bekerja menggunakan nama ini karena lebih simpel menggunakan angka seperti ini. Nah, ini saya simpan dalam variabel users. Jadi ini seperti tabel ya yang mengubah format ID ke dalam nama. Kemudian saya juga punya data friendship pairs. Nah, mungkin kalau data realnya seperti sosial media mungkin ID ini ada sekitar jutaan atau miliaran ya. Jadi ini adalah contoh kecil dari analisis media sosial. Jadi ini pasangannya misalnya 0,1 adalah pasangan ID 1, ID 0 dengan ID 1 artinya hero berteman dengan Dan. Terus 02 itu hero berteman dengan Shu. Demikian seterusnya. Ada berapa pertemanan ini? 12 pertemanan ya. Ya mungkin seperti hero dia punya teman dengan 1, dengan 2 gitu. Jadi atau mungkin sebaliknya. Nah, itu datanya user dan data friendship pairs. Jadi ini juga dalam bentuk tuple. Tuple itu adalah, nanti saya akan jelaskan lagi di video berikutnya. Ada tuple, ada list, mungkin diingat kembali di mata kuliah Alpro. Kalau list itu bisa kita ubah-ubah isinya, tapi kalau tuple itu immutable, artinya nggak bisa kita ubah. Nah, ini datanya. Kemudian kita coba menggambar ya, menggunakan networkx, tadi library yang sudah kita install di atas itu, networkx. Jadi kita gambarnya bagaimana? Jadi kita ubah dulu data ini, data friendship pairs ke dalam data berstruktur graph. Jadi kita buat dulu namanya objek nx.graph, bukan objek, instance. Jadi kita panggil library-nya network tadi, terus .graph. Jadi kita akan membuat data structure untuk graph itu. Nanti kita isi bagaimana isi dari node-nya dan edge-nya. Jadi kalau pernah belajar graph teori ada node sama edge ya. Busur sama simpul. Habis itu setelah dapat G ini baru kita tambahkan. Jadi tambahkan node-nya. Node-nya adalah ID. ID ini jadi node dan nanti friendship pairs ini adalah penghubung antar node-nya. Jadi kalau kita looping ya. Jadi nanti ini akan saya jelaskan juga, ini ada list comprehension. Nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Jadi saya loop users ini, data ini adalah list ya yang berisi dictionary. Saya loop, jadi masing-masingnya itu user. Jadi saya for user in users, jadi setiap masing-masing user in user, saya tambahkan user ini ke dalam
add node user ini itu adalah dictionary ya. Jadi saya bisa ambil angkanya saja dengan cara user buka kurung kotak ini, terus ID. Jadi key-nya dipanggil. Mungkin ini kurang besar ya. Saya besaran dikit. Oke. Nah, kemudian saya buat deklarasi untuk gambar, untuk plotting, yaitu figure sama axis. Kemudian saya panggil library matplotlib, terus subplots ini untuk buat aksis, jadi untuk membuat figur dan aksis. Figur itu keseluruhan gambar ya, aksis itu yang ada di dalam figur. Jadi satu figur bisa memuat berapa aksis. Jadi mungkin gambarnya ada 4 subplot ya, itu bisa menggunakan modul ini. Terus ini ukurannya mungkin dalam inci ya, 10 kali 10 figure size. Nah, kemudian saya atur posisinya dari node ini di dalam figur ini. Jadi node 0 itu posisinya di 0,2. Jadi ini posisi x, y ya, untuk setiap nodes yang akan saya gambar nanti di graph. Jadi graph ini adalah untuk mengelola struktur data dari friendship pair, terus figur dan aksis ini untuk menggambar. Node pos ini untuk posisinya. Sebab kalau saya langsung gambar, itu posisinya nggak akan sesuai yang seperti saya inginkan. Nah, habis itu kita bisa panggil nx.draw. Jadi Network X itu juga punya kemampuan untuk membuat plotting. Jadi saya masukkan G di sini. G itu graph yang tadi sudah tambahkan. Oh ya, untuk yang penghubung antara node itu bisa ditambahkan dengan add underscore edges underscore from. Jadi friendship pair ini formatnya sudah format untuk edges ya. Jadi edges itu penghubung antar node atau busur bahasa Indonesianya. Jadi tinggal masukkan nanti struktur graph yang kita punya ini sudah terkoneksi antar node-nya sesuai dengan friendship pairs. Nah, kita tinggal masukkan G di sini di nx.draw, kemudian posisi node-nya yang sudah saya definisikan sehingga nanti gambarnya sesuai dengan yang saya mau. Diberi label untuk node-nya, kemudian untuk tulisan di node-nya itu bold, terus warna dari node-nya, jadi node itu ada lingkarannya nanti, terus ukuran node size-nya, saya nggak tahu, mungkin ukurannya dalam point size ya, pt. Terus edge color itu lingkaran, jadi node-nya itu nanti digambar dalam bentuk lingkaran. Lalu semua gambar ini yang dibuat oleh Network X saya taruh ke dalam aksisnya, jadi dipasangkan dengan figur sama. Ini masih kosongan ya, yang di sini yang ketika kita manggil ini, itu aksisnya masih kosong, lalu gambar yang dibuat oleh Network X itu dia mengeluarkan aksisnya itu saya pasangkan dengan aksis dari matplotlib. Kemudian saya set aksisnya itu sama ukuran unitnya x sama y, set aspect equal. Kemudian y-lim itu limit range sumbu y dari 0,6 sampai 3,5. Kemudian print ini dan akhirnya kita plt.show untuk menampilkan figur. Nah, di dalam figur ini sudah ada aksis ya, jadi kalian nggak perlu koma aksis tuh nggak perlu, karena aksis sudah ada di dalam figur ini. Jadi ketika digambar bentuknya seperti ini. Jadi tadi warna ini node color itu warna biru yang biru terang ini ya, biru yang mendekati putih lah. Kemudian 2 ini bold, itu tadi edges ini yang ini hitamnya tadi, lingkaran hitam di luar itu edges-nya saya set dalam bentuk warna hitam. Nah, ini busurnya ya. Busurnya ini node-nya setiap lingkaran. Nah, ini jadi friendship pairs-nya dari data yang kita punya. Kita lihat di sini 0 berteman dengan 2, tapi 0 tidak berteman langsung dengan 3. Dia berteman dengan 3 melewati 2 gitu. Demikian seterusnya, jadi kalian bisa punya gambar seperti ini. Ini network untuk data yang kecil. Bagaimana kalau datanya sosial media yang kalian gunakan seperti TikTok, Instagram, seperti follower, wah itu besar banget. Bagaimana mengolahnya? Itu sudah beda lagi, tapi ide besarnya bukan trik, ide besarnya sama. Jadi tetap menggunakan teknik-teknik yang saya jelaskan di gambar, di plot. Tapi mungkin algoritmanya lebih efisien. Mungkin tidak menggunakan Python ya, mungkin menggunakan bahasa yang lebih canggih lagi seperti C. Jadi mereka akan gambar dulu dalam bentuk data angka, habis itu baru ada program lagi yang untuk mengubahnya dalam bentuk grafik. Tapi di sini kalian sudah tahu seperti ini ya pekerjaan data science. Jadi dia punya kebebasan kalian mau ngapain datanya terserah ya. Mau diubah dalam bentuk graf, diubah dalam bentuk ini. Untuk bisa tahu gimana Pak kok bisa gunain ini ya kalian harus banyak baca tentang
teori-teori di matematika bagaimana menghandle data-data seperti network, data-data seperti mungkin bentuk metrik, itu banyak banget di matematika cara melihatnya. Dan itu kreativitasnya di situ. Jadi data science itu hampir mirip seperti seniman ya. Jadi kalian sama sih, saintis dimanapun tuh mirip seperti seniman. Jadi kalian harus explore sebanyak mungkin skill, kemampuan, lalu kalian lihat kayaknya ini bisa diterapkan di data saya. Nah, kalau kalian bisa nemuin itu, kalian jadi orang yang spesial ya. Orang lain nggak akan bisa tiru kalian. Ya mereka mungkin bisa tahu caranya, tapi mereka nggak akan bisa tiru kalian ketika kalian menemukan ide itu pertama kali ya. Jadi orang yang pertama kali menemukan tuh ya kalian. Mungkin kalau ada yang lain bisa menemukan lebih dulu ya orang itu, tapi kalau yang pertama kali menemukan kalian ya kalian yang punya kredit. Makanya data science tuh mirip seperti saintis. Kalau kalian belum punya jiwa curiosity-nya dari saintis, itu susah banget belajar data scientist. Jadi harapannya kuliah ini bisa menumbuhkan curiosity, rasa penasaran kalian terhadap data. Baik. Nah, kemudian setelah plot, jadi kalau kalian punya data, apa yang dilakukan pertama adalah plotting untuk melihat strukturnya. Baru setelah itu lakukan analisis. Nah, yang di sini adalah melakukan analisis ya. Jadi ini menggunakan list comprehension tapi diubah dalam dictionary. Jadi saya mau buat seperti 0 ini temannya siapa saja. Jadi setiap user ini temannya siapa saja. Contohnya 4, temannya itu ada 3 sama 5. Teman terdekat ya. 6, teman terdekatnya ada 5 sama 8. Nah, saya ingin data semua node ini temannya siapa saja. Itu bisa menggunakan ini perintahnya. Kita buat dulu data untuk menyimpan friendships itu. Jadi nanti key-nya adalah node atau user, lalu value-nya adalah teman-temannya siapa. Dalam bentuk list yang berisi node dari user-user teman dari yang di key ini. Nah, itu kita bisa looping dari friendship pairs. Nanti i ditambahkan, jadi append ini akan menambahkan ke dalam ini list kosong. Dan sebaliknya juga kan friendship pair itu ada dua ya. I temannya J, J juga temannya I. Jadi sekali jalan ketika looping ke friendship pair kita tambahkan satu-satu. Kemudian saya print hasilnya seperti ini. Lalu kemudian average connection, kita bisa menghitung berapa banyak pertemanan rata-rata, berapa banyak teman secara rata-rata untuk setiap user ini. Nah, itu tinggal kita panggil lagi ya user. Jadi number of friend dalam user. Kalau yang ini adalah data temannya ya, number of friend-nya misalnya 0, temannya ada 2, 1 temannya ada 3 gitu. Nah, itu saya buat fungsi namanya number of friends. Nanti masukkan user, usernya saya panggil ID-nya. Jadi user ini adalah data dari yang atas ini ya. Jadi, nah ini user ini satu dictionary ini, makanya user tadi memuat key ID dan dia juga memuat key name. Tapi kita nggak pakai yang name ya, kita pakai yang ID. Oke, balik lagi. Nah, habis itu usernya saya ambil, kita punya user ID, habis itu user ID masukkan ke friendship sini. Jadi akhirnya kita punya friends IDs ya, jadi ID dari teman-temannya. Habis itu kita hitung jumlahnya menggunakan length ya, panjang dari listnya. Jadi keluaran dari number of friend dari user ini adalah panjang. Nah, kalau buat function, membuat fungsi di Python itu menggunakan nama-nama yang deskriptif ya. Jadi argumennya juga sehingga memudahkan kita untuk mengingatnya. Sehingga kita bisa hitung total connection. Ini menggunakan list comprehension, usernya tadi yang di atas sendiri datanya. Lalu diambil satu-satu dictionary, masukin user ini jadi argumennya. Nanti keluaran dari fungsi ini adalah jumlah temannya berapa. Lalu kemudian kita bisa sum, jumlahkan semua hingga kita punya namanya total connection. Jadi intinya yang menjumlahkan ini. Jadi 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 semuanya. Nah, habis itu kita juga punya jumlah usernya, tinggal hitung dictionary dari bukan dictionary ya, list dari users itu panjangnya ada 10 ya. Jadi ada 10 node. Ini ada 10 ya, 0 sampai 9. Nah, kemudian itu kita bisa hitung rata-rata koneksinya atau rata-rata pertemanan. Total connection, akhirnya kita dapatkan 2,4. Total connection 24, rata-rata koneksi 2,4. Artinya apa? Jumlah pertemanan untuk setiap node atau setiap orang itu diantara 2 teman atau 3 teman. Seperti itu. Nah, kalian bisa lihat nanti di dunia ini, di media sosial, berapa jumlah pertemanan orang-orang itu. Mungkin ada yang, atau jumlah influencing people gitu ya. Itu menarik kalau kita bisa tahu nilai itu. Jadi silakan kalau kalian punya data media sosial terus kalian ingin menganalisa
pertemanan, mungkin dapat insight. Jadi tujuan dari data science itu memang eksplorasi ya. Siapa tahu setelah eksplorasi itu kita menemukan sesuatu yang ada momen aha gitu. Wah, aha, oh saya bisa menemukan sesuatu gitu. Kita bisa gunakan dalam kegiatan bisnis kita yang kita bisa selangkah lebih maju dari orang-orang lain. Nah, itu experience ya. Jadi kalian nggak bisa belajar data science semalam. Jadi benar-benar harus dilatih tiap hari. Nanti common sense-nya itu intuisinya akan langsung, oh pakai ini gitu. Tapi itu dibangun berdasarkan tahunan ya. Nggak satu semester kalian langsung paham data science, enggak. Hanya introduction saja. Kemudian kalian juga bisa mencari find the most connected people, artinya mencari orang dengan pertemanan terbanyak. Itu tinggal sama lagi menggunakan list comprehension, loop ke user ini, di loop. Kemudian usernya masukkan ke number of friends, jadi dipasangkan ya user ID. Jadi ID 1 jumlah temannya 3, ID 2 jumlah temannya 3. Nah, habis itu kita sorting ya. Jadi nanti sortingnya berdasarkan ID and friends. Jadi ini kan ID terus ininya friend ya. Jadi saya sorting ke elemen kedua. Jadi sortingnya berdasarkan jumlah pertemanan. Reverse true artinya kita urutkan dari besar ke kecil. Kalau nggak di reverse true nanti urutannya dari kecil ke besar. Akhirnya kita lihat di sini jumlah orang yang pertamanya terbanyak itu yaitu 3 ya. Itu ada berapa user yaitu 1, 2, 3, 5, dan 8. Kemudian juga kita bisa menggambarkan degree centrality. Ini tuh menggambarkan gini. Jadi kalau makin banyak temannya, derajatnya itu makin besar atau nilai order apa di derajatnya degree-nya itu makin besar. Jadi makin dia punya teman banyak, makin besar degree-nya. Nah, itu dihitung menggunakan ini ya, menggunakan jumlah pertemanan berdasarkan ID. Jadi saya tinggal copy tadi data number friend by ID, tadi kita sudah hitung. Kemudian disorting berdasarkan ID-nya. Jadi key lambda ID friend lalu disorting. Kemudian saya susun lagi sama posisinya. Nah, saya update gambar dari network yang tadi saya gambar di atas. Makin besar, oh berarti pertemanannya banyak. Kita lihat di sini ya, ini 2 itu temannya 3, makanya lingkarannya sama dengan yang 3 di sini karena temannya 3 juga 1, 2, dan 4. Nah, 4 itu temannya ada 2, 3 sama 5 itu lingkarannya sama besarnya dengan 0 yang temannya cuma ada 2 juga. Nah, itu dihitung dengan jumlah teman. Nah, ini gambarnya agak sedikit tricky ya untuk ukuran size. Ini saya menggunakan fungsi pangkat supaya kelihatan perbedaannya. Kalau ini node size-nya hanya saya ganti dengan ukuran pertemanan, itu perbedaannya nggak terlalu mencolok. Jadi ini saya exaggerate, jadi saya lebih-lebihkan supaya jelas perbedaan antara teman yang 2 dengan teman yang 3. Tapi kalau kalian nggak menggunakan nilai ini, 300 kali size dipangkatkan 2, itu nggak akan lebih jelas bentuknya. Jadi sebenarnya ini trik saja ya untuk visualisasi biar lebih jelas. Oh, kan kalau kecil, oh berarti kita langsung lihat, oh temannya dikit sama kayak 9, ini paling kecil karena temannya cuma 1. Nah, seperti itu, ini masih sama semua ya, cuma berganti di node size ini, jadi cuma menambahkan di node size itu menggunakan list comprehension, looping semua, ini sudah disorting berdasarkan ID, jadi sortingnya berdasarkan ID supaya plottingnya ini kan node posisinya berdasarkan ID ya, dari 0 sampai 9, maka frame size-nya juga diurutkan dari 0 sampai 9. Lalu diplot, selesai dapat ini. Jadi akhirnya visualisasinya lebih jelas, kita nggak perlu ngitung manual, kasih angka per node tuh nggak perlu. Jadi dari lingkaran ini kita bisa tahu degree centrality-nya. Makin besar berarti semua orang makin berteman banyak dengan dia. Nah, itu ini semua user ini user data scientist ya. Jadi kemudian kita bisa bertanya teman dari temannya ya, friends of a friend. Jadi kita mau ngitung kayak 0 ini temannya siapa gitu. Jadi 0 ini adalah dia sebenarnya berteman dengan 3 tapi melewati 2 dan 1. Nah, kita pengen hitung friends of a friends. Temannya dari teman 0 itu siapa saja? Misalnya 2. 2 itu
dia berteman dengan 4 melewati 3. Dia juga berteman dengan 1 secara langsung, tapi dia juga melewati 3 juga. Nah, kita mau hitung friend of friends itu. Kalau nanti ada yang double, itu kita abaikan. Nah, ini adalah code yang sederhana ya. Ini mungkin agak ribet. Ini kok ada for loop, terus for loop di dalam kurung. Jadi ini list comprehension. Ini trik juga ya di dalam looping. Jadi kalian nggak perlu membuat for, in, range kayak di Python. Tujuannya untuk mempersingkat code-nya supaya menurut saya lebih mudah dipahami code-nya daripada kita mungkin pakai looping ya. Dan ini tuh lebih cepat karena nanti akan saya jelaskan mengenai generator, artinya setiap data elemen yang kita looping itu di-generate saat dia dipanggil. Jadi kalau nggak dipanggil, dia nggak akan generate. Nah, itu mengapa list comprehension lumayan cepat daripada looping yang biasa. Nah, berikutnya, saya panggil friendship-nya ya. Jadi user ID, friend ID-nya siapa saja gitu. Friendship ini itu kan kita sudah punya daftar ya. Jadi misalnya ID 0, temannya siapa saja. Itu saya ambil teman-temannya itu dengan nama friend ID. Lalu friend ID ini saya cari temannya ini siapa saja. Itu saya namakan friend of a friend ID. Lalu saya simpan semuanya. Nah, misalnya saya masukkan user pertama, yaitu user 0. Kita bisa cari tahu dari temannya 0 itu siapa. Nah, di sini kita lihat ternyata dia berteman dengan dirinya sendiri. Ya, karena kalau kita tahu 0 kedua, terus mungkin ada yang kebalik saya. Ya, 0, 2, 1, sebentar. Ya, 0 itu dihitung 2 kali, kenapa? Karena setelah dia ngitung yang sini, 0 ke 2 atau ke 1, dia juga bisa ngitung 0 ke 1 ke 3. Atau mungkin 3, 2, 0, kita juga punya dari yang 3 ini 3, 1, 0. Mungkin bukan seperti itu ya, bentar. It include user 0 twice, since hero is indeed friends with both of his friend include user 1 and 2. Ya, jadi dihitung 2 kali. User 1 dan 2. Karena kalau kita lihat di sini, user 1 dan 2, friendship-nya itu dia berteman dengan 0 ya, makanya dihitung 2 kali. Although they are both friend with hero already. And it include user 3 twice ya. User 3 2 kali ya karena reachable dari friendship yang 1 dan 2. Nah, masalah seperti ini makanya implementasi ini buruk ya. Makanya dinamakan friend of friend IDs bad. Jadi fungsi ini implementasinya buruk karena ada yang duplicate. Caranya bagaimana supaya tidak duplicate? Nah, itu kita bikin ada kondisi di sini. Jadi ide besarnya gimana? Kita looping dari friendship. Jadi masukkan user ID. Jadi user panggil ID-nya, dapat namakan variable user ID. Kemudian friendship, kita lihat temannya user ID ini siapa saja. Lalu di list satu-satu, dinamakan dengan friend ID. Nah, friend ID ini masukin lagi di friendship, temannya siapa saja. Nah, itu friend of friend ID. Nah, ini yang beda dengan yang di atas. Kemudian friend of ID itu baru ditambahkan kalau dia tidak sama dengan user ID. Jadi kita sudah mengeliminasi 00 ini ya, double. Kalau nggak sama, baru boleh tambahkan. Kalau sama, lompati. Kemudian and, kalau dia tidak ada di dalam pertemanan jadi user ID. Artinya, dia bukan teman secara langsung. Jadi, dia adalah teman yang temannya teman. Gitu. Jadi, kalau dia masih friend of friend ID itu ternyata adalah, contohnya seperti ini ya. Nah, 2 ini ternyata dia berteman langsung dengan 0, tapi 2 ini bisa dilihat sebagai friend of friend ID karena dia bisa lewat 1 ya. Jadi 0 berteman dengan 1, 1 berteman dengan 2. Jadi 2 ini kalau melewati 1 itu friend of friend ID. Tapi ternyata 0 dan 2 ini berteman langsung. Nah, makanya 2 ini nggak usah dihitung. Seperti itu. Jadi not in friendship user ID. Akhirnya kita dapatkan misalnya pertemanan 0, kita punya bahwa 3 itu adalah friend of friend dari 0 dengan jalurnya ini, ya jalurnya itu ada 2 ya. Jadi lewat teman 1 sama lewat 2. Demikian juga 3. 3 itu punya friend of friend-nya 0 dan 5. Kalau kita lihat di atas, 3 itu friend of friend-nya 0 dan 5. Kalau yang ke-0 dia melewati 2 mutual friends. Kalau yang kelima dia melewati 1 yaitu 4. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini 0 itu melewati 2, 5 melewati 1. Nah, di sini ada
objek baru namanya counter, nanti akan kita pelajari. Jadi ini akan menghitung secara otomatis jumlah dari data friend of friends tadi. Oke, nah ini sudah terkoreksi, maka fungsi ini sudah oke untuk menghitung friend of friends. Nah, kemudian kita dikasih data baru nih terkait interest. Jadi setiap user itu punya interest, misalnya dia suka belajar Hedop, terus dia suka big data, mungkin Java. Jadi ini orang-orang data scientist ya. Dia suka neural network, dia bisa Haskell mungkin. Jadi ini topik-topik pembicaraan yang disukai setiap user. Nah, kita mau tahu misalnya data scientist yang menyukai topik ini siapa saja. Nah, itu bisa menggunakan fungsi ini. Find the IDs of all user who like the target interest. Caranya gimana? Masukkan target interest ya, misalnya Hedop ini. Kemudian looping. Untuk setiap interest ini kita looping, dia keluarnya 2 ya. Jadi setiap elemen dalam list ini dia punya ID dan interestnya apa. Nah, itu bisa saya unpack, saya bongkar. Untuk yang elemen pertama itu user ID, elemen keduanya user interest. Nah, user ID itu saya simpan jika user interest ini setara dengan target interest yang saya mau. Contohnya Hedop. Nanti jadi saya ini scan satu-satu. Oke, ini fungsinya ya untuk mencari tahu. Jadi yang suka Hedop siapa aja? 0 dan 9. Karena kalau kita lihat sini yang suka Hedop 0 dan 9. Mungkin nah ini 9 itu ini ada Hedop juga. Hedop itu apa sih, Pak? Jadi dia itu library, dia program ya. Jadi kalau yang pernah belajar big data itu dia Apache Hadoop, dia open source software ya untuk mengolah data-data dengan ukuran besar. Ada mata kuliahnya sendiri kalau mau belajar tentang big data. Tapi mungkin di SI belum ada ya. Oke, mungkin ilmu aktuaria kalau mau usul gitu tentang big data, karena ke depan jumlah data itu makin besar. Tapi mungkin kalau kalian kerja di perusahaan-perusahaan kecil mungkin nggak akan besar datanya. Ini Hadoop ini kalau datanya udah miliaran, titiknya udah banyak banget itu mungkin lebih ini kan redistribute processing of large dataset. Oke, itu intermezzo. Saya balik lagi ke VS Code saya. Jadi itu caranya. Nah, tapi fungsi ini tuh punya kelemahan ya. Artinya apa? Oh, kelemahannya apa? Karena kita harus iterasi satu-satu ini. Jadi the above function is not efficient because it's main the whole list of interest for every search. Jadi satu-satu dia cekin. Dia cek satu-satu ini, elemen dia cek satu-satu. It's probably better of building an index from interest to user. Jadi kita bikin dulu namanya pemetaan antara interest ke user. Jadi interest ini siapa saja usernya, atau nanti sebaliknya user ini suka apa aja interestnya, seperti itu. Karena kalau lihat di sini kan satu user punya interest banyak ya. Nah, kita buat tabel itu. Yang pertama, interest itu user ID-nya siapa saja. Kita menggunakan namanya default dictionary. Jadi default dictionary itu ketika kita bikin, dia sudah punya value sesuai dengan argumen yang kita taruh. Misalnya list, maka value-nya list kosong ya. Jadi kita langsung bisa isi tanpa khawatir nanti key-nya belum ada atau ada. Nah, kita looping dari interest. Nah, di sini kita menggunakan for loop ya. Sebenarnya juga bisa list comprehension, tapi mungkin di sini pakai looping. Jadi looping interest terdiri dari dua elemennya terdiri dari tuple. Tuple itu terdapat dua elemen yaitu ID sama interestnya. Lalu user ID-nya kita tambahkan kalau interestnya sama gitu. Jadi interestnya jadi key lalu ditambahkan di interest yang sudah didata. Nah, kemudian akhirnya dapat hasilnya seperti ini. Jadi Hedop disukai sama 0 sama 9. Nah, ini lebih cepat nyarinya. Jadi misalnya saya pengen nyari tahu user ID yang suka ini siapa saja. Jadi kita bisa tahu orang-orang ini bakalan kalau dibarengin satu ruangan tuh bakalan ngobrol karena kita udah punya datanya. Sama nanti kalau di media sosial, user ini punya interest posting ini, dia bisa tahu gimana cara buat mereka tuh berteman sehingga mereka betah di media sosial gitu. Ini salah satu trik juga ya. Ya kenapa bisa seperti ini? Ya yang bikin kan ini orang Google, jadi dia udah tahu sedikit bagaimana cara buat user engagement. Jadi dia punya datanya, dia punya data tiap user, kesukaannya apa, preferensinya apa. Jadi dia bisa kumpulin dalam satu komunitas. Jadi ketika ngobrol tuh seru terus, akhirnya nggak mau meninggalkan aplikasinya. Itu salah satu triknya juga. Jadi ini mungkin ada yang sendirian, nggak ada teman, jadi
dia ngobrol sendiri. Ini kan datanya kecil ya, tapi kalau datanya besar, kemungkinan yang punya interest sama itu pasti ada lah, apalagi seluruh dunia. Kemudian juga kita buat bagaimana hubungan antara untuk ID ini dia suka topik apa. Sama tinggal dibalik aja, jadi user ID, terus ditambahkan interestnya, kayaknya dapat seperti ini ya. 0 dia suka topik ini semua, 1 juga suka topik ini, jadi kita punya. Nah mungkin ada beberapa kayak istilah yang berbeda itu bisa dinormalisasi, misalnya P besar sama P kecil kan Python, itu memang penamaan seperti ini tuh penting untuk dinormalisasi. Intinya kan yang kita ingin dapatkan adalah kesamaan topik gitu. Jadi kita nggak terlalu peduli dengan detail kecil-kecilnya. Nah itu biasanya kita bukan normalisasi ya, kita cleaning dulu ke bentuk yang kosakatanya sama semua. Misalnya MongoDB, mungkin ada orang salah ngetik M-nya kecil, akhirnya dia jadi interest yang berbeda kan. Nah itu bisa kita akalin dengan dibuat lowercase semua. Tapi di sini contohnya sudah masih bagus ya, jadi contohnya itu masih sama semua. Misalnya nulis big data, B-nya besar. Jadinya ketika ada user lain menyukai big data, dia masuk di sini satu kelompok gitu. Akhirnya kita bisa cari find the one who has the most interest in common with a given user. Jadi misalnya saya punya user ini, cari user lain yang punya common interest sama gitu. Nah ini penting ya untuk di dalam media sosial. Jadi kalau kita bisa temukan dua orang itu, ya orang dua itu akan sangat betah. Atau mungkin di aplikasi jodoh gitu. Sama juga tekniknya kayak gini. Jadi cari yang paling banyak common interestnya. Jadi biar obrolannya nyambung terus gitu. Kalau nggak nyambung kan nggak ada obrolan, nggak ada relasi, ya nggak akan terjadi komunikasi. Kebalik ya, nggak ada komunikasi maka nggak terjadi relasi. Sama nanti loopingnya lihat yang paling atas ya. Jadi dari interest by user. Jadi user ID itu interestnya apa saja, masukkan user ID-nya. Nanti di data interestnya apa aja. Nanti interest ini masukkan ke user ID apa saja, user ID apa yang suka interest ini. Jadi kita gunakan dua dictionary tadi. Nanti kita dapatkan user ID, interest, maaf. User ID dengan interest yang sama dengan user itu. Nah, kalau dia interest user ID tidak sama dengan ID, sebentar. User ID, interest user ID ini harus bukan orang yang sama ya. Jadi user ID orang yang lain. Nah, itu kita hitung dengan menggunakan counter. Akhirnya kita punya ini. Misalnya user 0, dia punya topik preferensinya apa saja. Nah, setiap preferensi itu kita cari user ID apa aja, user ID siapa saja yang punya preferensi yang sama. Nah, di sini kita lihat ternyata user ID 0 itu memiliki kesamaan dengan user ID 9 sebanyak 3 topik. Demikian juga dengan user ID 1, 2 topik terus turun sampai ke user ID 5. Tapi dengan user ID yang lain, misalnya 4, berapa lagi? 7 itu tidak punya kesamaan interest. Jadi misalnya user 0 dan user 9 ditemukan, pasti mereka ngobrolnya bisa panjang. Oke, jadi itu terkait network. Nah, kemudian di sini masih ada sisa beberapa ya. Ini ada salary, ada paid account, sama topic of interestnya. Ada 3 lagi sisa. Nah, ini nggak terlalu panjang, jadi saya lanjutkan lagi. Ini terkait beda data lagi. Jadi kita punya data gaji dan lama dia bekerja. Tenure namanya di sini. Jadi gajinya dalam dolar per tahun ya, dari 80. Dan dia sudah bekerja berapa lama? 8,7 tahun, 0,7. Kemudian saya plot sumbu X itu lama bekerjanya, pengalaman bekerjanya ya, dan sumbu Y-nya adalah salary, gaji. Plottingnya sama, kalau kalian lihat di sini kan sama bentuknya pakai subplot, cuma mungkin saya nggak set fix size-nya, ukurannya. Nanti masukkan saja pakai ax.plot. Jadi ketika kita buat aksis, di dalam figur itu ada aksis, di dalam aksis itu ada jenis-jenis plot. Kita mau bisa taruh scatter, kita bisa taruh garis kurva, kita bisa taruh histogram, itu diakses dengan aksis.plot atau ax. Ini terserah ya, namanya ini boleh bebas. Bisa figur, bisa kalian, ini saya singkat saja namanya. ax.plot, masukkan data x, data y-nya juga dalam bentuk list. Kemudian line style-nya nggak ada, jadi karena saya ingin plot scatter, terus markernya titik. Bisa lingkaran juga bisa, itu pakai huruf O, terus ukuran titiknya 20. Kemudian di set labelnya, terus Y labelnya yang Y itu salary. Gridnya on, jadi kita ada garis abu-abu, mungkin saya nggak tahu terlihat atau nggak di layar YouTube gitu nanti.
Tapi kalau di sini terlihat ya. Kemudian limit dari sumbu X-nya 0 sampai 12, yaitu 12 tahun. Kemudian salary-nya dari 40.000 sampai 1. Nah, di sini ada underscore, ini hanya pemanis saja. Jadi kalian boleh tulis underscore ini atau enggak. Tujuannya untuk memisahkan thousand separator atau pemisah ribuan ya. Itu bisa kalian tulis atau tidak. Nah, itu kalau di plot seperti ini. Kalau kita lihat, oh, makin year expire-nya makin naik, ya kan? Oh, gajinya makin tinggi ya. Tapi ada fakta lucunya nanti ini. Ada fun fact about this data. Ini datanya data dummy ya. Tapi bisa jadi kita temukan data yang serupa itu. Karena mungkin apa peraturan di manajemennya mungkin beda-beda tiap tahun. Jadi akhirnya salary-nya bisa berubah. Nah, itu kalau kita lihat salary by tenurnya. Jadi saya mau buat tapi sebenarnya saya mau buat tahun ini gajinya itu berapa gitu. Tahun ini gajinya berapa. Tapi kan kalau kita lihat di sini untuk tahun 8,7 itu tidak ada lagi user lain yang pengalamannya 8,7. Jadi sangat susah untuk jadi sebenarnya saya mau buat kelompok gaji berdasarkan pengalaman misalnya dari 0 sampai 2 tahun, 2 tahun sampai 5 tahun gitu. Nah, kalau di plot masing-masing ini ya kita nggak akan mengubah apapun. Misalnya saya pengen kelompokin berdasarkan tahun data yang ada di sini di salary and channel. Nah, caranya gimana? Kita bikin window jadi atau bucket salah ya. Bucket. Jadi kalau tenornya kurang dari 2, saya kumpulin semua itu gaji-gajinya terus nanti saya ambil rata-ratanya. Sama juga kalau kurang dari antara 2 sampai 5, saya kumpulin, saya bagi jumlah orangnya berapa. Kalau lebih dari 5 tahun, saya hitung juga. Nah, saya buat seperti itu. Akhirnya saya dapat seperti ini. Ketika lebih dari 5 tahun, rata-rata gajinya itu $79.000. Kalau yang kurang dari 2 tahun, $48.000. Antara 2 sampai 5 tahun, $61,500. Nah, yang menarik di sini kita lihat bahwa rasio antara yang sudah 5 tahun dengan yang belum pernah bekerja atau minimal punya pengalaman 2 tahun tuh cuma 64% penambahan gajinya. Jadi bukan 2 kali lipat ya. Jadi kecil banget ya. Jadi orang yang sudah kerja dari 5 tahun. Jadi seperti itu ya. Di dalam data science kalian harus benar-benar hati-hati ketika melakukan kesimpulan karena bisa jadi kesimpulan itu misleading. Padahal sebenarnya di sini ya ini kan 5.000 ya. Ya ini ada yang nggak sampai ya ini ada yang 2 kali kan gajinya di atas 5 tahun tuh. Ini di sekitar ini 4.900 ya. Ya mungkin ya ini hampir 2 kali lipat lah gajinya yang di sini. Cuma karena di rata-rata dari 5, akhirnya rata-ratanya turun di sini. Padahal sebenarnya ada juga yang gajinya tinggi. Nah, seperti itu memang pengambilan bucket ini juga harus hati-hati. Dan penentuan kalian tentukan parameter ini juga harus hati-hati. Makanya data science itu yang saya bilang skillnya tuh punya trusted advisor ya. Jadi suatu ajudan, bukan ajudan. Advisor itu penasehat yang punya bisa dipercaya lah, penasihat yang bisa dipercaya itu trusted advisor. Jadi hasil-hasil yang dilaporkan oleh data scientist itu harus bisa dipercaya. Jadi nggak sembarangan kalian melaporkan, oh bikin bucketnya sembarangan ya. Jadinya seperti ini. Jadi gaji data scientist yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun itu cuma naik 65% kan kecil banget. Ya harusnya kan ya mungkin 2 kali lah. Mungkin yang punya pengalaman 5 tahun, 11 tahun gitu. Jadi itu perlu hati-hati memang karena terjadinya pengambilan rata-rata yang mereduksi nilai-nilai yang ekstrim tadi jadi di tengah-tengah. Makanya pengambilan rata-rata itu perlu hati-hati juga. Nanti akan saya jelaskan di bagian stat. Nah, kemudian problem berikutnya ada juga yang kita punya data orang yang misalnya kayak pengguna Spotify, dia sudah menggunakan Spotify berapa tahun sejak dia register sampai sekarang, apakah statusnya dia sudah berbayar atau enggak gitu. Nah, itu kita punya datanya seperti ini. Jadi ada user sudah menggunakan aplikasi itu atau software itu udah 0,7 tahun, tapi dia sudah berbayar. Ada juga yang sudah menggunakan 6,5 tahun tapi belum berbayar. Nah, itu kita data semua. Kita pengen cari tahu berapa tahun sih supaya user ini pengen bisa mengalihkan keinginannya dari yang bukan keinginannya ya, statusnya dari berbayar, dari yang belum berbayar menjadi berbayar. Nah, kita pengen kelompokkan, kita pengen bikin wilayah klasternya. Juga sama, tinggal di plot saja.
Kalau misalnya ada yang bingung silahkan tanya ya di grup WA tentang coding ini. Jadi mungkin akan saya skip beberapa cepat gitu. Tetap sama triknya, jadi figure aksis, bikin figure sama aksis, terus datanya dikelompokkan dulu X data, kemudian diplot, baru di set. Nah seperti ini plotnya, jadi setelah dia menggunakan, ada beberapa yang sudah menggunakan lebih dari 8 tahun, habis itu dia sudah berbayar ya. Jadi saya bentar, ini sebenarnya ada penjelasannya di sini. Sebentar saya lihat di bukunya. Jadi silakan cari bukunya di online ya. Jadi saya nggak akan share gitu. Atau mau beli silakan. Cross ya di chapter 1 sini. Paid account, jadi she wants to better understand with user pay for account and with, nah di sini year of experience ya. Jadi untuk yang unpaid account, jadi dia sudah menggunakan lebih dari berapa tahun dan statusnya sudah menjadi paid account. Nah kita pengen mengelompokkan, tapi kita nggak bisa bikin modelnya karena ada juga yang kalau kita lihat di sini ya, 2 tahun ternyata dia masih belum berbayar, tapi ada yang lebih dari mana, dari 2 tahun dia sudah berbayar, atau sebelum, malah belum 2 tahun dia sudah berbayar, malah ada yang sudah 6 tahun 8 tahun itu dia belum berbayar, tapi ternyata di akhir cerita dia ada yang sudah berbayar 9 tahun atau lebih dari 8 tahun itu. Nah mungkin bikin model ini kan kalau bisa kita lihat modelnya kayak huruf U gitu ya, jadi itu dari angka 1 terus turun lagi naik. Nah ini kurang banyak ya datanya karena kita masih belum bisa menyimpulkan, jadi semakin banyak datanya kita bisa melihat semakin banyak polanya, atau mungkin tiap tahun kita bisa tahu progres atau dinamikanya, sehingga kita bisa bikin model year experience ini pengaruh atau enggak. Pada suatu threshold tertentu, si user ini akan berpindah, atau mungkin user yang sudah bertahun-tahun akan cenderung untuk, lebih baik saya berbayar lah gitu. Jadi ini penting ya untuk mengetahui status paid account atau enggak, karena ini yang berkontribusi terhadap keuntungan perusahaan. Nah, dengan banyak data dan mungkin matematika yang lebih baru, lebih canggih, kita bisa memodelkan status ini. Kemungkinan, jadi model predicting the likelihood, kemungkinan si user ini akan melakukan atau mendaftar sebagai akun berbayar berdasarkan pengalamannya menggunakan aplikasi itu. Ini juga ada nanti kita di bagian clustering ya, di bagian nanti web hero XP kayaknya experience nanti akan saya tunjukkan beberapa minggu ke depan. Lalu yang terakhir adalah topic of interest. Di sini sama datanya interest yang di atas tadi, tapi yang ini lebih ke NLP ya. Jadi saya ingin menghitung jumlah kata-kata yang ada dalam topic of interest di dalam semua data ini. Jadi menghitung, jadi kita lowercase semua interest, split, misalnya ada yang 2 kata, jadi 1 kata masing-masing kayak neural network itu jadi neural, terus network itu sendiri. Nanti digabungin sama yang lain. Sama menggunakan counter, looping lagi menggunakan list comprehension ya 2 kali, jadi interest, di unpack usernya sama interest, user nggak dipakai, interest nanti di lower, terus di split. Jadi lower itu lowercase, huruf kecil semua, split jadi 2, misalnya kayak network. Neural network itu jadi 2, machine learning jadi 2 kata. Nah itu masuk word digabung di sini nanti dihitung ada berapa banyak. Nah habis itu saya ini untuk print ya. Jadi word and count. Nah enaknya menggunakan counter itu kita punya fungsi namanya most common. Jadi kita bisa hitung bukan most. Jadi kita bisa urutkan. Jadi yang paling atas itu dengan jumlah kata yang sering keluar, yaitu kata big itu sering keluar. Jadi di sini ada kata R itu yang mungkin bahasa pemrograman R ya, itu keluar 2 kali. Jadi kita bisa susun seperti ini. Dan ini urut berdasarkan leksiko, enggak kayaknya ya. Ini ada L. Kayak berdasarkan ukuran hurufnya itu. Jadi B, jadi yang ini kan B, D, J. Tapi ini 3, tapi setelah P ya. Ya saya nggak tahu ini urutannya gimana, mungkin urutannya berdasarkan inputnya saat ini. Tapi ini bisa diurutkan misalnya berdasarkan hurufnya gitu. Tapi counter ini mengurutkan berdasarkan jumlah ininya. Kalau jumlahnya sama, dia mungkin mengurutkan berdasarkan saat memasukkan data ini ke dalam counter. Oke, jadi seperti itu untuk minggu pertama instalasi dan
sedikit intro apa sih yang akan kita lakukan dengan Python di data science. Jadi kalau ada pertanyaan silakan tanya di kolom komentar. Silakan komen misalnya Pak terlalu cepat Pak, ini kurang ini, silakan ya. Jadi di grup WhatsApp saya butuh masukan kalian. Jadi nggak semuanya saya jelaskan itu harus kalian terima-terima, itu enggak. Jadi harus kalian tanyakan gimana pendapatnya. Baik, itu saja saya akhiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akan lanjutkan pada tutorial YouTube berikutnya yang akan kalian gunakan untuk presentasi. Terima kasih.